Dari sekian banyak pertanyaan yang seringkali mereka bicara atau kayak tanya gitu, ada salah satu hal yang kita bahas di sini tentang salah satunya. Halo, shalom, selamat malam, selamat sore, selamat apa saja teman-teman yang nonton satu video kali ini. Saya di sini mau sharing pengalaman saya sendiri, di mana saya merasakan hal yang agak aneh menurut saya, karena kan maksudnya ketika kita keluar dari tanah Papua, atau mungkin nih pada umumnya teman-teman saya atau mungkin teman-teman yang ada di luar tanah Papua pasti seringkali rasakan hal ini. Dan itu saya tahu itu gitu. Jadi di sini saya mau bahas tentang di mana saya punya pengalaman, seringkali saya mengalami ke teman-teman di sapu daerah, sapu tempat tinggal sini. Mereka seringkali tanya, dari sekian banyak pertanyaan yang seringkali mereka bicara atau kayak tanya gitu, ada salah satu hal yang kita bahas di sini tentang salah satunya motor atau kendaraan sama mall. Jadi dua topik itu yang saya akan bahas sekarang ini, guys. Jadi begini, jadi mungkin pada umumnya saya bicara dulu, ada beberapa kali itu kayak kita jalan kayak rombongan atau mungkin dengan teman-teman beberapa orang begitu. Teman-teman tuh tanya, kakak, kakak di Papua itu ada ada mall kah tidak, atau mungkin akan tanya kakak ada kendaraan kah tidak gitu. Jadi ini teman-teman tuh kadang tuh kalau kita jalan rame-rame pasti kita akan bilang, ini apa sih yang dia tanyakan kayak begitu, atau kadang kita bilang tidak tahu, atau pokoknya apalah gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri saya beda, saya akan panggil orangnya baik-baik baru saya akan tanya. Jadi ini saya mau ceritakan saya punya pengalaman, ada beberapa hari kemarin yang saya rasa sendiri, alami sendiri gitu. Jadi yang pertama saya bahas tentang mall. Jadi sudah agak lucu sih, tapi beberapa hari yang lalu saya pergi ke mall karena ada kebutuhan yang saya harus lihat begitu. Jadi saya hanya pergi jalan-jalan lah, intinya itu pergi. Terus kayak rasa kayak kok bisa kayak orang Papua bisa masuk mall gitu. Jadi ada mbak satu itu panggil, mbak juga tuh masih muda lah, kayak seumuran saya tidak sih, cuma kayak lebih tua dari saya. Jadi dia panggil, lalu dia bilang, dia tanya, kakak saya mau tanya. Baru saya bilang, oh iya silakan, mau tanya apa. Kok bisa kamu bisa masuk ke mall? Dia bertanya seperti itu ke saya. Dan saya balik tanya dia, saya bilang, emang kenapa? Saya balik tanya dia, baru dia bilang, loh kan di sana nggak biasa masuk kan, seharusnya kan, oh emang kamu bisa masuk ya, kayak gitu, bingung. Jadi kamu tahu ke saya tuh ya sebagai manusia yang kalian tahu sendiri, kita orang timur itu seperti apa. Tapi ya saya di situ belajar bersabar, dan balik tanya dia sama halnya pertanyaan yang sama. Saya balik tanya dia, saya bilang, memang kenapa gitu, saya pertanyaan emangnya kenapa. Baru langsung banyak bilang, enggak kok kak, aku tanya aja, emang di sana ada mall, dia bilang begitu. Baru saya balik tanya dia, saya bilang oh jadi mbak punya HP enggak? Saya balik tanya dia, mbak punya HP enggak? Dia langsung bilang punya kak. Baru saya, bisa pinjam enggak? Begini lagi, dia bilang tidak bisa. Mau ngapain kak? Saya langsung bilang, oh iya mbaknya punya aplikasi Google atau mungkin Google Chrome atau apa gitu enggak? Kalau HP Android biar nanti aku ajarin gitu untuk cara memakainya. Terus langsung banyak bilang oh iya kak, mau ngapain? Terus bawa HP ke saya, di sama-sama situ, sama-sama di tempat dia jualan. Jadi saya langsung kasih tahu, mbak HP Android itu sekarang tuh semuanya tuh HP-nya tuh mesti sudah berguna kan. Jadi banyak itu bisa lihat di situ di Papua itu ada mall atau tidak, ada toko atau tidak, atau mungkin ada apa saja yang mbak bisa mau
pokoknya ingin tahu tentang Papua, Mbak searching aja biar bisa dapat gitu, jadi biar bisa lihat sendiri. Terus Mbaknya langsung bilang, oh iya ya Kak, maaf aku lupa gitu. Aduh guys. Oh Tuhan, awas bagaimana siapa sih kita darah tinggi atau apa, tapi ya tidak harus kita dengan emosi, kita harus kasih tahu baik-baik biar bisa dengan cara yang kita kasih tahu baik-baik dong bisa tahu begitu. Jadi kalau macam kita menanggapinya dengan emosi atau kayak ganas itu, dorang punya pikiran, kan orang Papua kan kasar ya, atau nanti dong akan bilang kok orang Papua kan kayak gini-gini ya begitu. Jadi kenapa ya saya mungkin dalam hati saya agak jengkel, tapi saya berusaha supaya saya punya kejengkelan itu saya sembunyikan dan saya kasih tahu baik-baik begitu. Jadi ketika saya kasih tahu itu, saya langsung bilang nanti Mbaknya tahu sendiri, jadi silakan Anda cari tahu di situ. Nanti Mbak buka aja apapun yang Mbak mau lihat tentang Papua ya silakan buka di situ gitu. Nah oke, itu tentang saya cerita, ini sebuah pengalaman hidup. Jadi saya cerita tentang apa, pertanyaan ada mulut tidak. Oke, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, satu hari saya masuk ke mana ya, ada salah satu pasar lah gitu. Terus itu kan tempat umum, jadi pasti orang Papua siapapun tuh pasti ada orang kulit hitam mungkin kayak saya atau mungkin kayak orang Papua pada umumnya pasti ada yang datang ke toko itu begitu. Jadi waktu itu saya itu bawa motor, jadi pas saya taruh motor tuh di pasar besar juga, jadi saya taruh motor tuh di parkiran. Terus orang di toko yang saya mau masuk tuh dia posisinya lagi perhatikan saya. Jadi saya parkiran motor, di situ ada parkiran juga, jadi saya parkir motor, saya menyeberang karena di pasar yang toko yang saya mau masuk tuh ada di jalan sebelah gitu. Jadi saya pas menyeberang terus saya masuk ke toko itu, pas bapaknya tuh lagi perhatikan saya. Ini bapak-bapak guys, jadi oh shit, saya menyeberang, saya masuk, terus saya lihat apa namanya kain, pokoknya intinya barang yang saya ingin mau beli itu saya lagi perhatikan di situ. Saya masuk, terus masuk tuh bapak itu yang melayani begitu, jadi dia melayani saya, silakan masuk gitu, cari apa begitu, jadi tanya. Terus saya menyampaikan apa yang saya mau beli begitu. Jadi sudah habis itu langsung bapaknya bilang, kak mau tanya, di Papua itu ada motor ya, kok kamu bisa bawa motor gitu. Itu pertanyaan, dan ini bapak-bapak. Dan saya langsung di situ Tuhan Yesus, sama seperti yang tadi saya kayak jengkel begitu, tapi saya harus bersabar, itu orang tua, jadi saya harus kasih tahu baik-baik. Nah akhirnya saya bilang, oh iya Pak, bapaknya bertanya ya. Saya balik tanya, bapak bertanya apa? Saya bilang bapak bertanya tentang motor ya. Terus dia bilang, iya Kak, di Papua tuh ada motor ya. Jadi saya langsung jawab, oh iya Pak, ada gitu. Saya bilang ada Pak, begini langsung. Oh, jadi sana juga biasa pakai kendaraan gitu ya, nggak bisa kayak naik turun gunung atau kayak di sana nggak ada kendaraan gitu ya. Langsung bilang, Pak di sana juga sama kayak di sini. Jadi sebalik tanya lagi, bapaknya punya HP nggak? Begini langsung bapaknya bilang, oh iya punya. Terus saya balik tanya, oh iya Bapak nanti kalau bisa gunakan HP itu untuk searching atau mungkin kayak buka Google, terus bapaknya cari tahu di Papua tuh ada kendaraan atau tidak, ada motor atau tidak. Motor tuh termasuk kendaraan guys, lupa keceplosan, minta maaf. Jadi balik bilang bapak, nanti tolong buka ya biar nanti bapak bisa lihat sendiri di situ di Papua itu seperti apa gitu Pak. Nah itu di situ saya jelaskan seperti itu, dan mungkin sebagai manusia saya jengkel, tapi itu orang tua yang bertanya lagi dan saya harus mengendalikan saya punya kejengkelan itu dan saya kasih tahu baik-baik. Jadi itu kamu tahu ketika mungkin anak-anak Papua pada umumnya yang keluar dari daerah atau kita pun daerah sendiri kayak di luar Papua begitu, khususnya di pasti anak-anak Papua tuh pasti ada saja hal-hal konyol yang akan orang tanya itu. Jadi kayak makan nasi kah tidak, itu hal nasi itu saja orang persoalkan.
nasi. Jadi ya itu kalau mungkin kalau menurut saya sendiri, menurut pribadi saya ya kita harus kasih pengertian yang baik. Terus itu saran saja, jadi jangan langsung kayak emosi atau kayak marah begitu, jangan. Karena ketika kita emosi di saat orang bertanya seperti itu, orang akan bilang bahwa oh iya mereka kan orang terbelakang, atau mungkin orang akan berpikir kok orang tanya saja kayak emosian gini, kan orang Papua kayak kasar. Nanti kesimpulannya lari ke sana. Akhirnya kita harus berusaha supaya kita harus kasih tahu dengan cara yang baik-baik begitu, supaya orang tuh bisa mengerti. Apalagi kalau teman-teman di sini tuh mungkin di luar dari Papua tuh memang maju sekali, tapi belum mengenal apa itu Papua yang sebenarnya, atau macam mereka tuh tidak tahu begitu. Jadi yang mereka tahu tuh hanya di Pulau Jawa atau mungkin Pulau Sumatera, yang ada itu hanya itu saja. Jadi kalau untuk Papua sendiri atau di bagian timur tuh sebagian besar tidak tahu. Jadi teman-teman yang merantau, apalagi anak-anak timur, lebih mungkin lebih luas lah anak-anak timur atau kayak anak-anak Papua pada umumnya, orang tidak tahu gitu. Jadi kita harus kasih tahu dengan baik-baik. Kayak itu mungkin saya punya pengalaman hidup. Terus banyak sekali yang mungkin saya akan bahas di saya punya video berikutnya teman-teman. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.